Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang Bapak, Ibu, dan juga para hadirin yang sudah tergabung di ruangan Zoom meeting ini. Pada Lokakarya sesi kedua ini, kita akan membahas mengenai lanjutan dari hasil diskusi Lokakarya pertama dan akan membahas mengenai konsep kegiatan lebih lanjut dan juga tim kerja yang sudah dibentuk oleh teman-teman dari Kabupaten Lampung Barat. Nanti juga ada diskusi bersama Pak Egi dan juga Bapak Heru selaku narasumber. Baik, sebelum Lokakarya ini dimulai, mari kita memanjatkan doa dan syukur secara singkat menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, Lokakarya ini akan berlangsung hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat atau selama 120 menit. Langsung saja dari tim kerja Lampung Barat, mungkin Pak Riyadi dan Mas Richard serta teman-teman bisa memaparkan terlebih dahulu terkait progres dan juga hasil rancangan dan diskusi oleh tim kerja setelah Lokakarya sesi pertama kemarin. Silakan. Ya baik, Mas Habib sudah diinfokan. Cuma memang masih berbentuk Word di situ karena masih belum kita detilkan lagi. Baik, sebentar Pak Riyadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Mas Abi, mungkin juga dan rekan-rekan lain yang sudah ikut serta di dalam Zoom meeting untuk kegiatan platform Indonesiana untuk khususnya Kabupaten Lampung Barat. Di mana kemarin setelah dari kita melakukan Zoom meeting yang pertama, itu beberapa rekan yang kalau ke depan juga akan menjadi pionir di pelaksanaan kegiatan Indonesiana untuk khususnya Lampung Barat. Ini ada beberapa hal yang terkait mungkin baru saja kami bahas beberapa waktu yang lalu. Ini dari pengantar, untuk Lampung Barat sendiri ini kan berada di dataran luas penuh makna, religi, dan kental akan tradisi untuk mengisyaratkan kuatnya identitas Gunung Persagi. Karena kan kita berharap nanti pelaksanaan kegiatan Indonesiana ini akan tercetus satu buah festival yang dinamakan Persagi Culture Festival. Nah, sebagai simbol tingginya masyarakat, peradaban masyarakat Lampung Barat, juga kita memiliki namanya Nyambai sebagai salah satu warna dan keragaman yang akan menginspirasi daripada Persagi Culture Festival untuk menciptakan ruang kesatuan bagi pelaku seni ini dan nanti. Tapi sebelumnya Mas Abi, mungkin ini kita bisa sama-sama membaca secara mandiri ya. Di sini mungkin nanti juga akan kita share juga kepada teman-teman yang lain. Mungkin berikutnya, Mas. Ya. Nah, jadi harapan besar kami, Mas, untuk rekan-rekan daripada pelaku seni, budaya, dan juga dari pemerintah daerah sendiri, untuk melakukan kegiatan platform Indonesiana 2023 dengan tajuk Persagi Culture Festival, besar itu mendapatkan dukungan penuh dari pihak-pihak dalam penyelenggaraan kegiatan Persagi Festival 2023. Memang juga nanti selain juga kami mohon dukungan dari pemerintah pusat, khususnya dari Direktorat Pengembangan Tenaga dan juga Lembaga Kebudayaan, kita juga mungkin akan terus bekerja sama dengan beberapa pihak, baik dari sektor swasta maupun memang dari beberapa pelaku-pelaku seni budaya memang concern untuk membantu pelaksanaan kegiatan PCF ini. Karena waktu dan tempat pelaksanaan sendiri belum bisa kita tentukan dalam forum yang kemarin kecil ya, itu
kita baru membuat poin-poinnya saja. Jadi kegiatan di PCF itu sendiri itu akan ada 2, yaitu workshop dan art camp. Setelah itu juga akan ada pertunjukan dan pameran. Dan ini juga akan melibatkan banyak sekali komunitas-komunitas yang rencana sudah kita susun di dalam proposal pendahuluan yang dulu. Nah, kalau untuk workshop dan art camp sendiri, ini rencananya mungkin nanti kalau art camp kita akan melakukannya di puncak ketinggian ya. Jadi ada namanya salah satu destinasi wisata dengan latar belakang Gunung Pesagi. Itu rencana nanti kita akan melakukan kegiatan art camp di sana. Nah, untuk workshop ini sendiri juga melibatkan praktisi seni, sastra lisan, dan pertunjukan yang akan mengangkat tema pertunjukan sastra lisan Indonesia. Workshop dan diskusi sini akan terbagi menjadi 2 sesi, yakni seni workshop tradisi Nyambai sebagai pertunjukan tradisi sastra lisan asal Lampung Barat yang akan diisi oleh pelaku seni tradisi Nyambai dan juga akademisi seni asal Lampung Barat. Dan juga nanti akan ada diskusi pertunjukan sastra lisan Indonesia yang akan diisi oleh panelis dari platform Indonesiana serta diikuti oleh seluruh peserta yang terlibat dalam kegiatan ini. Ini juga nanti kita akan melibatkan ya berbagai macam kalangan yang tentunya nanti terfokus pada Nyambai ini sendiri. Dan juga nanti akan dikemas menjadi sebuah pertunjukan drama tari kolosal oleh Dewan Kesenian Lampung Barat yang merupakan sebagai wadah kolaboratif pekerja seni lokal. Selain itu juga nanti akan di panggung utama PCF akan diisi oleh pertunjukan tari, musik, teater maupun sastra yang bertemakan tradisi sastra lisan dari seluruh Indonesia. Dan kami juga di sini akan melakukan juga kegiatan-kegiatan perlombaan yang sifatnya memang mewarnai daripada tradisi Nyambai ataupun tradisi sastra lisan yang ada di Lampung Barat. Dan untuk juga menjadikan tempat pelaksanaan kegiatan PCF ini menjadi ramai dan juga sebagai bentuk untuk peduli terhadap para pengrajin dan juga para pelaku ekonomi kreatif, itu kita juga akan mengadakan bazar-bazar UMKM bekerja sama dengan sektor swasta maupun dari Dinas Koperasi dan Perdagangan. Nah, jadi nanti yang mungkin dalam poin-poin yang sudah kami persiapkan, itu mungkin akan dibahas nanti adalah tentang keterlibatan komunitas dan pelaku budaya, terus pengisi-pengisi acara di situ nanti siapa saja, setelah itu juga ada perlibatan lintas sektoral, dan juga nanti kita setelah memang sudah fix, kita coba akan menyusun rancangan anggaran biaya daripada pelaksanaan PCF 2023. Demikian Mas, mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan dari pihak dinas. Kalaupun nanti mungkin ada tambahan dari rekan-rekan pelaku seni budaya dan juga mungkin Pak Richard selaku yang rencananya akan menjadi direktur untuk pelaksanaan kegiatan platform Indonesiana untuk di Lampung Barat, mungkin bisa menambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada kendala karena mati lampu sinyal ya. Oke, sambil menunggu Mas Richard, mungkin Pak Heru atau Pak Egi, silakan Pak, ingin memberikan komentar atau tanggapan. Mungkin Mas Egi dulu, karena yang sesi pertama kan saya nggak ikut. Silakan Mas Egi. Mohon maaf Pak Egi, di-unmute dulu Pak, mikrofon. Oke, maaf tadi masih di Silakan Pak. Ya, selamat pagi untuk kawan-kawan di Pokja Indonesiana, kemudian kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan kawan-kawan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Lampung Barat, kemudian para pelaku dan pegiat budaya dan kesenian di Lampung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam budaya dan rahayu. Baik, ini pertemuan kita yang kedua, mungkin sedikit menilik ulang apa yang sempat kita bicarakan di
diskusi kita yang lalu, diskusi kemarin itu berkaitan dengan rencana untuk menjalankan festival budaya di Pesagi atau Pesagi Cultural Festival. Kemarin saya sempat mendorong teman-teman untuk kemudian lebih menajamkan ini tema dari festival itu sendiri, karena seperti yang saya sampaikan kemarin, festival semacam ini cenderung untuk memenuhi makna yang lebar, yang sehingga kurang memberikan pesan yang jelas kepada khalayak tentang penyelenggaraan itu. Dan kemudian berkaitan dengan menyambai sebagai sebuah sajian utama, saya pikir sebagai fokus dari festival ini diberi sekali lagi penajaman program yang berkaitan dengan status dari dari budaya nyambe ini. Ada di mana sih statusnya budaya ini, tradisi ini? Apakah kita sedang menjalankan program pelestarian atau sebuah program penyelamatan atau program pengembangan? Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Riyadi, kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau saya salah sebut. Sedikit banyak sudah memberikan penjelasan tentang tentang program dari budaya nyambe, dari festival yang berfokus pada nyambe itu sendiri, di mana akan ada semacam penggalian atau usaha untuk kemudian menggali lebih jauh dari tradisi nyambe ini, khususnya pada sisi sastra lisan. Saya kira sudah dijelaskan. Kemudian akan ada semacam gubahan baru ya, produksi karya baru begitu dalam bentuk sebuah tari kolosal. Jadi saya bayangkan nyambe ini, saya sendiri terus terang belum tahu pasti bagaimana kondisi macam ini. Barangkali Kang Heru dan tentu saja teman-teman yang ada di sana lebih memahaminya. Saya bayangkan nyambe ini ada dalam kondisi yang relatif diapresiasi secara baik oleh kawan-kawan dan masyarakat pada umumnya di sana. Jadi kalau memang begitu keadaannya, saya pikir program-program yang disampaikan tadi cukup menjadi sebuah jawaban begitu. Lain halnya ketika kondisinya ternyata adalah sebuah kondisi yang memang relatif berbahaya dalam tanda kutip, ketika mungkin misalnya hanya tinggal sedikit mereka yang masih mempraktekkan tradisi ini, dan kemudian tinggal beberapa maestro, apakah masih ada maestronya? Kadang-kadang maestro ini biasanya orang-orang yang sudah sepuh gitu. Nah, tapi saya bayangkan ini sudah relatif baik diapresiasi dan dipraktekkan. Jadi mudah-mudahan program yang dilaksanakan tadi semakin memperkaya kita dalam mengembangkan budaya nyambe ini. Barangkali Kang Heru yang sempat mendampingi teman-teman di Lampung Barat, bahkan dari tahun sebelumnya, Kang Heru kalau tidak salah ya, bisa sedikit memberikan penjelasan komentar atau arahan yang lebih tajam berkaitan dengan yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi. Saya pikir itu dulu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Egy. Silakan Pak Heru menyambung dan menanggapi, Pak. Baik, selamat pagi semuanya. Mas Abi, suara saya cukup jelas? Cukup jelas Pak Heru. Oke, salam buat teman-teman dari Lampung Barat. Senang bisa bertemu lagi walaupun sekarang ini hanya lewat layar. Saya minta maaf karena pada sesi pertama 2 minggu lalu ya, saya tidak dapat hadir karena ada halangan. Nah, sekarang kita bisa bertemu lagi. Saya kira kita bisa menyambung diskusi. Kalau misalnya ada hal yang saya lontarkan yang sudah dibahas pada sesi pertama, nanti bisa diberi peringatan saja supaya kita tidak berulang-ulang. Tapi mendengar paparan barusan dari Pak Riyadi tentang rancangan festival Pesagi ini, saya kira pekerjaan rumah yang
tahun lalu sempat kita diskusikan, masih ada yang tersisa. Paling pertama adalah tentang Nyambai, karena salah satu menu dari Pesagi Art and Culture Festival ini kan tetap Nyambai ya. Ini sebenarnya pernah kita bahas waktu Lokakarya Luring di Liwa tahun lalu. Jadi sekalian saya bercerita, Mas Egi, waktu tahun lalu saya ke Lampung Barat. Waktu itu saya sempat melihat latihan ya dari Nyambai. Jadi latihan bukan pertunjukannya. Tapi sebenarnya ketika saya berada di dalam peristiwa itu, saya sama Mbak Andi waktu itu, sebenarnya bisa dibilang nggak ada bedanya juga pada prinsipnya ya antara latihan dan pertunjukan yang sebenarnya, karena Nyambai itu kan basisnya adalah tuturan, tepatnya adalah pantun. Prinsip yang pertama adalah yang saya alami waktu itu, sebenarnya pada peristiwa tersebut tidak sepatutnya ada penonton. Semua hadirin itu terlibat. Nah, masalahnya adalah buat orang luar seperti saya, tentu saja ada kendala yang menyulitkan saya untuk terlibat. Bukan sekadar saya tidak mengerti bahasanya ya. Tahun lalu itu juga dalam Lokakarya Luring itu, saya lupa siapa namanya, si ahli Nyambai yang kita hadirkan waktu itu, Pak Riyadi. Dia mengatakan bahwa Nyambai ini bisa dituturkan dalam bahasa apapun, mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Jawa, itu bisa. Artinya kendala bahasa bisa diatasi dengan variasi bahasa yang dituturkan. Tapi ada satu keterampilan yang mutlak ada, keterampilan berpantun. Saya selainnya tidak mengerti bahasa Lampung, saya juga tidak pandai berpantun, dan dengan itu saya sulit untuk terlibat. Nah, saya tidak akan berpanjang-panjang di situ, tapi yang harus dipahami bersama adalah kalau misalnya menyelenggarakan festival yang basisnya Nyambai, maka rancangan festivalnya sendiri harus sedemikian rupa sehingga orang yang mempunyai kendala seperti saya itu bisa tetap merasa terlibat. Orang tidak harus punya keterampilan untuk berpantun agar bisa merasa betah di dalam peristiwa tersebut. Yang saya alami di Sanggar yang menyelenggarakan Nyambai waktu itu, selainnya saya memang merasa terkucilkan karena saya tidak pandai berpantun, itu kepandaian berpantun itu melihat bahwa semua orang yang menunjukkan bahwa semua orang yang ada di situ terhubung satu sama lain, saling kenal gitu, dan terikat oleh semangat yang sama. Dan menurut saya itu nilai paling pentingnya dari Nyambai ya. Jadi saya bisa melihat bahwa prosesi tersebut, entitas bernama Nyambai tersebut bisa menjadi cara untuk mempertahankan kohesi sosial. Itu tentu saja penting. Nah, sekali lagi masalahnya adalah bagaimana orang dari luar, apalagi kalau misalnya festival ini diinginkan untuk meluas, gaungnya lebih meluas, maka ini menjadi tantangan dari sisi kekuratoran dan komunikasi sebenarnya. Bagaimana mengemas satu tradisi yang vernakular sifatnya. Vernakular itu artinya terikat ruang dan waktu ya. Bisa diakses pada ruang yang lebih luas. Kalau bicara sisi waktu, sebenarnya itu juga saya alami waktu selama beberapa hari saya ada di Liwa. Diskusi tentang pakem itu biasanya cukup memanjang. Itu kan soal waktu dalam pengertian, ada sebagian orang yang berpegang kepada kebiasaan dari kurun waktu tertentu yang kemudian harus ditafsir ulang di masa sekarang. Ini kan soal dimensi waktu. Itu yang membuat kemudian sering terjadi diskusi berpanjang-panjang tentang pakem. Harusnya begini, tapi di masa sekarang mungkin yang begini tidak bisa dipertahankan. Maka kemudian perubahannya begini-begitu dan seterusnya. Itu dari sisi waktu jelas harus ada penyesuaian. Tidak mungkin pakem-pakem lama dipertahankan sepenuhnya. Tentu saja ada pokok-pokok yang tetap harus dipertahankan, tapi karena perkembangan zaman tidak bisa dipertahankan. Itu dari sisi waktu. Nah, dari sisi ruang, sekali lagi adalah orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda seperti saya dan Mas Egi misalnya, atau Mas Abi, bagaimana kalau misalnya datang bisa tidak merasa tereksklusi. Nah, itu tantangan tentang Nyambai. Sementara di sisi lain, karena ini kan juga ada lomba-lomba ya, bukan hanya Nyambai. Tadi ada apa saja? Lagu atau apa? Biasanya kami di platform Indonesiana itu suka mewaspadai festival dalam bentuk lomba, karena kalau lomba itu seringkali menjadi sesuatu yang terlalu tipikal, hanya keriaan semata, dan justru cenderung
mangkir katakanlah dari orientasi penguatan ekosistem. Lomba itu kan sifatnya ada di hilir ya. Ada banyak kasus lomba yang dia jadi terlalu berorientasi ke hilir sehingga melupakan hulunya. Kalau misalnya kita mau bikin lomba, maka harus diperiksa baik-baik. Apakah lomba itu misalnya membuat aktivitas di sanggar-sanggar menjadi lebih hidup, karena dia punya target ya, dia punya target gitu untuk ikut lomba itu. Atau justru sebaliknya, dia malah sanggar-sanggar itu jadi terlalu berorientasi pada targetnya, pada deadline-nya. Mereka hanya sibuk menjelang perlombaan, tapi di hari-hari lain tidak gitu. Jadi si sanggar-sanggar itu hanya hidup ketika menjelang lomba. Kalau demikian sebenarnya agak berat dalam pengertian isi lomba ini harus terus-menerus dilaksanakan, karena kalau lombanya tidak ada, maka si entitas budaya tersebut kemudian juga menjadi redup. Nah itu catatan kedua yang patut diwaspadai dalam rencana lomba-lomba yang akan digelar dalam bagian dari Pesagi Culture Festival ini. Kalau tentang Nyambai sendiri, sebenarnya perlombaan Nyambai maksudnya kita sempat mendiskusinya tahun lalu dan saya cukup mengerti kenapa harus lomba, karena memang justru prakteknya marak. Setidak-tidaknya itu yang saya dengar. Ketika prakteknya marak, maka perlombaan itu bisa menjadi cara untuk menampilkan, mempergelarkan maraknya praktek itu yang mungkin di dalamnya terdapat variasi. Tapi kan persis itu pula salah satu titik perdebatannya. Karena bervariasi, maka kemudian tolok ukur penilaiannya bagaimana? Nah itu yang kemudian suka menjadi perdebatan yang tak ada habis-habisnya. Tolok ukur dewan juri pada perlombaan tersebut berdasarkan pakem yang mana? Maka praktek yang berbeda itu kemudian dianggap bernilai buruk, padahal sebenarnya itu adalah variasi yang berbeda. Ini yang patut diperhatikan. Oke, di satu sisi lomba Nyambai, ini untuk Nyambai ya, kalau perlombaan yang lain beda lagi mungkin masalahnya. Tapi untuk kasus Nyambai, oke, lomba bisa menjadi cara untuk mempergelarkan praktik yang marak itu, yang diyakini marak, tapi tolok ukur itu harus menjadi sesuatu yang sifatnya produktif, dalam pengertian jangan sampai balik tadi soal eksklusi ya. Jadi mengeksklusi sebagian orang. Itu dulu catatan dari saya. Mungkin kita bisa mengulurkan diskusinya dari sini, Mas Abi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heru. Di sini sudah bergabung juga Mas Richard dan juga teman-teman. Silakan Mas Richard dan teman-teman untuk menanggapi. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pabi pun. Ya pun. Ya, jadi mohon maaf karena pagi ini di areal rumah ini lagi ada perbaikan jaringan listrik mempengaruhi sinyal yang ada. Jadi nyari sinyalnya keliling-keliling. Ya, mohon maaf sebelumnya saya coba menanggapi dan sedikit mengulang kembali beberapa hal yang memang sebenarnya sudah kita sempat bahas di minggu yang lalu. Kemarin Pesagi Culture Festival itu kan sebenarnya sudah kita wacanakan dari tahun lalu dari Lokakarya itu, kemudian karena ada satu kendala dan lain hal, kita tahun lalu baru sampai di tahap launching logo Pesagi Culture Festival itu sendiri. Selanjutnya tahun ini kita cobakan kita akan coba wujudkan Pesagi Cultural Festival itu dalam bentuk kembali sebenarnya mewujudkan keinginan kita bersama pada tahun lalu dan memperbaiki kendala-kendala yang ada agar supaya bagaimana caranya festival ini terlaksana begitu. Nah kemarin di pengajuan awal di tahun ini kita coba ubah format Mas Heru dari awalnya dari Nyambai gitu, terus kita coba lebih ke mengangkat tentang kebinekaan. Gitu. Jadi makanya kemarin di proposal pengajuan itu lebih ke arah festival yang mengangkat tentang budaya tradisi yang ada di bumi Skalabra gitu. Namun di perjalanannya memang masukan dari teman-teman semua, kemudian dari hasil diskusi kemarin agar lebih bagaimana festival yang akan kita laksanakan ini nantinya akan lebih jadi nggak bias gitu, nggak terlalu luas, sehingga kita coba angkat kembali apa yang kita sudah wacanakan tahun lalu yaitu Nyambai untuk kita angkat lagi. Kemarin masukan dari Mbak Dian, kemudian ada teman-teman juga yang lain itu bahwa kita coba
bagaimana mengolah Nyambai ini menjadi sebuah festival yang mungkin apa namanya itu ada daya tarik lain gitu di luar Nyambai itu sendiri gitu, sehingga apa namanya Pesagi Culture Festival itu kita bisa wujudkan mungkin ada apa lebih ke arah apa namanya itu apa pertunjukan sastra tradisi gitu, lebih ke apa sih ya lebih ke situ tunjukkan sastra lisan gitu. Jadi festival pertunjukan sastra lisan lebih ke situ, sehingga Nyambai itu kan karena dia dominannya lebih ke sastra, karena memang gerak itu hanya gerak sederhana untuk melengkapi dan musik hanya sekedar mengiringi tempo saja, jadi dia tidak terlalu kuat di dua unsur itu, sehingga dari hasil diskusi kita kemarin kita sepakat untuk mengangkat sastra lisan, tapi di satu sisi sastra lisan yang diangkat itu adalah lebih ke arah pertunjukan sastra lisan begitu, karena mungkin kalau kita berbicara tentang sastra lisan kan lebih banyak dilakukan secara individu, kemudian walaupun kelompok pun dia jarang yang dipertunjukkan, sementara Nyambai itu sendiri di perwujudan Nyambai pada saat ini itu dia udah lebih ke arah pertunjukan sastra lisan itu sendiri gitu. Jadi sementara sepertinya juga di luaran sana ketika kita berbicara masalah sastra lisan itu juga mungkin ada, cuman kita belum tahu gitu, sehingga mungkin ini bisa menjadi cikal bakal dari apa namanya pertunjukan sastra lisan itu sendiri gitu. Jadi harapannya nantinya gitu Pesagi Culture Festival itu lekat dengan pertunjukan sastra lisannya gitu. Jadi lebih ke arah situ. Walaupun sebenarnya kami di sini belum begitu dalam mengkaji dan apa namanya menemukan formula terbaik dari festival ini, tapi harapannya bagaimana caranya festival ini melalui festival yang unik dan ditunggu-tunggu mungkin di kemudian hari, tapi melalui istilah Nyambai itu. Jadi berawal dari Nyambai itu kita mewujudkan festival ini dan menjadi sebuah festival festival pertunjukan sastra lisan. Arahnya lebih ke sana sih Mas sebenarnya gitu. Namun seperti yang saya utarakan dengan teman-teman yang lain, karena memang kegiatan festival lintas komunitas ini cukup sulit diadakan sama teman-teman lintas komunitas cukup sulit karena terkendala komunikasi, belum lagi di Lampung Barat itu kan lebih ke antar kecamatan tuh punya jarak 1 jam, 1,5 jam gitu. Jadi sehingga membuat lini komunikasi kami itu sebenarnya yang menjadi kendala terbesar kami mewujudkan festival ini tahun lalu. Karena memang jarak yang cukup jauh antar komunitas ini menjadi kendala sangat berarti untuk kami mewujudkan festival ini. Sehingga mungkin di tahun ini mungkin kita akan mencari formulasi dari manajemen produksinya, bagaimana caranya agar supaya mungkin kita dari beberapa sub acara yang nanti akan kita sepakati bersama, mungkin nanti setelah Zoom meeting Lokakarya ini kami akan mengadakan satu pertemuan bersama lagi semua untuk berbagi tugas seefektif mungkin gitu. Bagaimana caranya walaupun kita tidak jadi ada dari setiap komunitas itu mungkin kita akan bagi tanggung jawabnya masing-masing agar kami bisa mewujudkan festival ini sesuai dengan dasar dari perwujudan festival ini, ada festival komunitas gitu, bukan hanya sekedar satu komunitas yang mungkin hanya ditemani aja gitu, bukan, tapi bagaimana caranya ditemani komunitas lain gitu, bukan, tapi gimana caranya ini benar-benar menjadi milik kami semua gitu, bukan hanya milik satu komunitas atau satu sanggar saja yang mengadakan. Itu sebenarnya yang memang jadi kendala terbesar dari saya, terutama yang kemarin kebetulan ditunjuk menjadi direktur dari Indonesia Pesagi Culture Festival ini untuk mewujudkan kegiatan ini. Namun kemarin mungkin hasil diskusi akhir kemarin bahwa ya lebih ke arah situ Mas, bagaimana caranya struktur kepanitiaan yang sudah kita buat tahun lalu agar mungkin dari setiap bidang itu benar-benar diisi oleh
satu komunitas yang memang komunikasinya akan lebih mudah gitu. Mungkin ke situ. Mungkin itu sih Mas yang bisa sedikit saya sampaikan dari pagi ini. Mungkin ada teman-teman yang lain atau saya kembalikan lagi ke moderator. Mas Abi, saya nyambung dulu sebentar. Jadi tahun lalu itu hanya peluncuran logo. Tahun lalu kita tahapan akhir ya baru sampai di peluncuran logo Mas. Karena memang untuk melanjutkan itu memang kemarin udah kita upayakan kita untuk adakan festival ini walaupun sekecil apapun gitu. Cuman ya memang kembali lagi satunya terkendala pendanaan yang memang ya sudah kita ajukan tidak di ACC pemerintah, dan kemarin juga kemudian satunya lagi karena memang koordinasinya agak susah karena memang dari satu bidang kepanitiaan itu memang dia lintas sektoral, komunitas kan. Jadi kadang-kadang kita udah ajak kumpul baru datang 2, yang satunya juga lagi di jalan kehujanan gitu. Akhirnya kita nunggu nggak selesai. Jadi banyak kehambat masalah itu Mas. Nah, kalau begitu bisa dipresentasikan dong logonya sekarang. Karena artinya logonya sudah siap, karena udah diluncurkan kan. Boleh mungkin dipresentasikan sekarang? Saya cari dulu datanya Mas ya. Teman-teman, kenapa saya meminta presentasi logo? Karena kan salah satu hal yang selalu dipidik oleh platform Indonesiana itu kan keberlanjutan ya. Saya pikir kita tidak perlu lagi membahas kenapa tahun lalu festivalnya batal dilaksanakan. Tapi kalau misalnya tahun lalu sudah ada peluncuran logo, maka mari kita bergerak dari situ. Jadi jangan sampai tahun lalu tidak ada bekasnya sama sekali. Kalau sudah ada peluncuran logo berarti sebenarnya bisa dilaksanakan. Terus kalau logo juga menjadi penting karena sebenarnya hal-hal yang esensial, yang substansial, yang kita rumuskan dalam sebuah festival itu kan direpresentasikan atau diringkas dalam logo itu. Jadi kalau mau pakai istilah filosofis ya bolehlah, filosofi dari festival ada di dalam logo. Artinya hal-hal yang fundamental, hal yang mendasar sudah disepakati. Nah, jangan sampai kita bergerak dari titik nol. Ini bukan lagi titik nol kalau logo sudah ada dan sudah diumumkan. Beda kalau misalnya logonya belum diumumkan ya, masih disimpan di dalam file hard disk direktur festival atau desainer si festivalnya. Tapi ini kan sudah dipublikasikan, artinya sudah ya bolehlah kita bilang milik publik. Nah, mari kita berangkat dari situ, apa saja fundament-fundament yang sudah disepakati, yang sudah diumumkan, yang sudah dipublikasikan, lalu kita bergerak berdasarkan titik berangkat tersebut. Dan kemudian sebenarnya kalau bicara tentang pra-festival, itu bisa sesederhana kampanye dari nilai-nilai yang ada di logo itu. Logonya dikampanyekan saja, walaupun mungkin pelaksanaan festivalnya masih nggak tahu kapan, tapi kita tuh bisa seperti kalau bahasa orang-orang seperti Mas Egy lah, clickbait. Logo itu bisa menjadi clickbait, membuat orang terngiang-ngiang gitu. Ada Pesagi Art and Culture Festival, itu apaan sih? Kemudian orang menunggu gitu. Walaupun mungkin pelaksananya belum jelas, tapi orang menunggu. Tiba-tiba logonya sudah ada di dalam benak. Gitu. Itu sama aja dengan orang-orang bikin iklan, jangan tengok kiri, orang malah menengok ke kiri. Nah, silahkan. Saya kira kita bisa mulai dari situ. Ya, baik, sebentar. Di handphone saya itu lagi nggak ada. Cuman udah saya kirim linknya Instagram kemarin yang pas peluncuran di tanggal 17 Agustus itu. Terus itu di situ sudah banyak memuat juga sih beberapa hal yang memang yang mau disampaikan dari logo. Di dalam grup udah aku kirim barusan. Untuk file ininya aku coba di Ervando. Ervando masuk nggak Mas? Izin Bang. Oh, sebentar. Java gratis.
Silakan Pak Riyadi maupun Mas Richard. Iya, jadi logo itu tuh kemarin kita bentuk dari apa namanya, dari spirit dari Nyambai itu sendiri gitu. Jadi logo Sagi Culture Festival itu diwujudkan kemarin berdasarkan beberapa spirit yang terkandung dalam kegiatan festival Nyambai itu sendiri, yaitu pemuda, kemudian kegembiraan, terus keberagaman dan tradisi dan budaya gitu. Kemudian ada warna yang memang sebenarnya jadi corak dari warna logo itu sendiri. Itu apa namanya, diambil dari salah satu ikon dari Lampung Barat, yaitu celugam gitu. Jadi dan diolah kembali sedemikian rupa menjadi dua warna yang berbeda itu gitu. Tapi memang ada bentukan-bentukan logo itu memang diambil dari istilah keberagaman itu tadi, sebenarnya lebih kuatnya ke arah situ, keberagaman, tradisi, kemudian muda, gembira gitu, lebih ke arah situ. Karena memang spirit dari Nyambai itu sendiri yang kita temukan kemarin hasil diskusi akhir waktu itu adalah itu gitu loh Pak. Jadi kita wujudkan logo Sagi Culture Festival itu ya dari spirit dari Nyambai itu. Makanya terwujudnya seperti itu. Baik, terima kasih. Saya sebetulnya tidak akan banyak berkomentar soal logo dalam artian desain logo itu sendiri, karena logo itu sifatnya arbiter ya. Jadi sifatnya itu kesepakatan, simbol-simbol yang diambil itu sebetulnya sesuatu yang disepakati oleh pembuatnya, mengacu pada kelompok sasaran begitu ya. Jadi tidak bisa bersifat universal gitu. Tapi saya lebih condong kepada konsep yang melatar belakangi logo itu sendiri. Saya pikir itu berangkat dari keinginan untuk untuk membuat sebuah festival, sebuah perhelatan yang berkesinambungan, dan kemudian ada unsur untuk kemudian memadukan atau membuat sebuah konsolidasi dari berbagai unsur yang ada di dalam masyarakat, dalam hal ini adalah pemangku kebudayaan yang bersangkutan, yaitu Nyambai gitu. Sebagai logo, paling-paling komentar saya adalah ini sebuah logo yang relatif memenuhi syarat-syarat, sebuah logo di mana cukup simple, applicable gitu ya, artinya bisa diaplikasikan dengan mudah di media apapun gitu. Bayangkan kalau misalnya kita harus membuat sebuah cenderamata, sebuah ballpoint atau pensil, itu logo ini masih mungkin untuk diaplikasikan, karena beberapa orang masih membuat logo itu sangat rumit sehingga ketika diaplikasikan di bidang-bidang atau di media-media yang kelewat kecil atau secara teknis tidak memungkinkan, di bordir misalnya, itu kan mensyaratkan sebuah desain yang simple gitu ya. Jadi saya pikir sebagai sebuah karya grafis ini memenuhi syarat sebagai logo yang komunikatif, applicable, kemudian memiliki makna yang jelas, dan makna tadi yang saya sebut sifatnya arbitrer gitu ya. Jadi berangkat dari kasanah budaya kultural tertentu tentang warna yang dipilih, misalnya kan mengacu pada warna-warna yang berkaitan dengan budaya Nyambai. Saya nggak tahu persis apakah mungkin berkaitan dengan kostum atau ada makna khusus di warna logo tersebut ya. Baik, nah itu mungkin komentar saya tentang logo. Tapi ya kemudian yang menjadi lebih penting adalah bagaimana sebetulnya kita sama-sama menyepakati bahwa
festival ini adalah festival yang berkesinambungan, ya, berkelanjutan. Jadi itu menurut saya tercermin dari sebuah dari filosofi lah, katakanlah, kalau meminjam kata-katanya Kang Heru tadi. Filosofi dari logo ini saya pikir adalah sesuatu yang memang bisa disebut sebagai sebuah pekerjaan yang maraton sifatnya gitu, yang jangka panjang. Jadi itu saja sih komentar saya tentang logo. Terima kasih banyak. Oke, saya nyambung, teman-teman. Kan rancangan Pesagi Culture Festival ini sekarang sudah dikemas gitu dalam bentuk art camp, ya, satu kegiatan terpadu yang sebenarnya waktunya pendek, itu kan hanya 2 hari, ya. Nah, artinya apa-apa yang dibayangkan sebagai kebudayaan yang beragam yang ada di wilayah Lampung Barat ini, atau di Lembah Pesagi, di kaki Gunung Pesagi itu akan diringkas gitu dalam bentuk kemah 2 hari. Nah, karena saya sudah pernah melihat peristiwa Nyambai itu, walaupun hanya nukilan gitu, hanya potongan, tapi saya menyadari betapa Nyambai itu sebenarnya berkaitan dengan hal-hal yang rumit, diantaranya tentang norma pergaulan. Karena Nyambai itu persis berangkat dari situ, dari norma pergaulan muda-mudi. Kita tahu bahwa Nyambai itu datang dari satu era, satu waktu di mana teknologi komunikasi atau gaya hidup itu tentu saja sangat berbeda dengan sekarang. Dengan saluran komunikasi yang begitu beragam dan begitu tersebar sekarang ini, maksud saya adalah, mari ingat tentang kamera saja. 20 tahun lalu kamera itu hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Butuh uang yang cukup banyak, butuh niat khusus untuk menggunakan kamera. Tapi ya sekarang ya enggak. Menggunakan kamera itu bisa nggak usah pakai niat khusus. Kenapa? Karena kamera ada di genggaman kita, dan bukan hanya kamera ada di genggaman kita. Sarana untuk menyebarkan gambar yang dihasilkan oleh kamera itu juga ada di genggaman. Itu membuat kita mudah sekali gitu untuk memfoto, misalnya sesi lokakarya ini langsung screen capture, tangkapan layar langsung disebarkan gitu. Tiba-tiba kita bisa membuat pengumuman bahwa saya sedang menjalani sebuah lokakarya bersama Kabupaten Lampung Barat. Nah, tentu saja perkembangan teknologi dan gaya hidup seperti ini juga mempengaruhi norma-norma. Pembatasan-pembatasan yang biasa diberlakukan, terutama untuk pergaulan muda-mudi, yang kemudian melahirkan tradisi Nyambai itu, kan sudah tidak bisa diberlakukan. Tidak mungkin ada pembatasan itu di tengah-tengah gaya hidup dan teknologi informasi yang ada sekarang. Dan karena itu sebenarnya tidak ada pilihan lain selain tradisi seperti Nyambai itu harus ditafsir ulang, harus dikembangkan. Nah, maka khusus tentang Nyambai berhubungan dengan bentuk kegiatan berupa kemah 2 hari, pertanyaan pertama saya adalah apakah sudah mulai dirumuskan bagaimana untuk menafsir ulang, untuk menyesuaikan pembicaraan, diskusi, atau pergelaran Nyambai itu sendiri dalam bentuk kemah 2 hari. Terus terang saya nggak kebayang ya bagaimana mempergelarkan tradisi yang begitu rumit, yang ada banyak pakemnya, yang berhubungan dengan norma-norma sosial, itu bisa dikemas dalam bentuk kemah 2 hari. Itu pertanyaan pertama saya. Lalu pertanyaan kedua, kan ada bentuk-bentuk lain ya, ada oke lah kalau Nyambai kita bisa bilang itu sudah mencakup tari dan musik. Misalnya sudah selesai di situ, lalu teater dan kesenian tradisi lain. Saya lupa namanya, kelompok teater yang waktu itu saya temui yang juga ikut lokakarya Luring tahun lalu. Gauri. Setahu saya teman-teman ini kan juga bergerak sama melalui bentuk lomba ya, karena mereka memang orientasinya lebih teater modern, dan teman-teman Gauri ini sadar bahwa teater modern itu kurang mengakar katakanlah, maka yang mereka lakukan adalah mengupayakan pelaksanaan lomba-lomba yang kemudian dari lomba-lomba itu membuat mereka menyebarkan praktek dari teater modern itu sendiri. Nah, kalau misalnya
Tapi kan itu mengakar di wilayah mereka ya, kecamatan apa sih mereka tuh saya lupa. Jadi basisnya di sekolah-sekolah, ruang geraknya di lingkup kecamatan mereka. Nah sekarang kalau misalnya ditarik pada satu wilayah yang ada di kaki gunung, berkemah 2 hari, bagaimana sih sebaran praktik teater modern itu bisa dimasukkan dalam bentuk kemah 2 hari itu. Kemudian juga seni tradisi yang lain itu bagaimana. Jadi sekali lagi pertanyaan saya adalah bagaimana menyesuaikan apa-apa yang entitas yang ingin ditampilkan dalam festival ini dalam bentuk kemah 2 hari. Apakah strateginya sudah mulai dirumuskan? Saya kira paling tidak ada 2 hal itu. Pertama adalah bagaimana mengemas entitasnya atau menu ya, isi dari festival ini dalam bentuk kemah 2 hari. Lalu yang kedua, bagaimana mengkomunikasikannya, bagaimana menggaungkannya. Itu dulu dari saya, Mas Adi. Ya, saya langsung menjawab. Silakan, Mas. Ya, kemarin ya memang awalnya di tahun 2023 itu kita ingin wujudkan itu di konsepnya Art Camp, Mas Heru, di Bukit Bawang Bakung itu. Jadi memang kita adakan pertunjukan dimulai dari hari Sabtu dan Minggu, itu di proposal tahun 2023 itu kita udah rancang seperti itu dengan beberapa teknis-teknis yang sudah kita coba perhitungkan gitu. Namun di tahun ini gitu memang mengingat teknis yang memang kalau kita adakan di lokasi itu cukup sulit untuk diadakan pertunjukan selama 2 hari itu, sehingga kita Art Camp itu kita benar-benar seperti kita Lokakarya kemarin, Lokakarya itu luring kemarin secara langsung. Jadi kita memang sifatnya di Art Camp itu kita mengundang secara khusus. Ya. Jadi di situ hanya paling ada 1-2 pertunjukan hanya untuk mengisi saja. Tapi fokusnya di situ lebih ke arah diskusi, kemudian workshop tentang Nyambai dan diskusi tentang Nyambai itu sendiri gitu, lebih ke arah situ. Nah, dan itu di hari yang berbeda gitu. Kemudian mungkin nanti selang 1 minggu setelah itu baru ada satu pertunjukan yang memang kita rancang di budaya yang kemarin sudah diresmikan. Jadi memang untuk pertunjukan, pameran, kemudian perlombaan itu di gedung budaya itu, di Lamban Pancasila itu. Untuk Art Camp itu kita adakan workshop dan Art Camp itu di hari yang berbeda gitu. Memang agak terpaut cukup jauh gitu. Nah, dengan konsepnya ya agar lebih efektif gitu ya, seperti yang kita adakan Lokakarya luring kemarin gitu. Jadi memang hanya terbatas orang, jadi memang hanya perwakilan-perwakilan yang memang kita undang secara khusus untuk mengikuti Art Camp dan workshop itu gitu. Tapi memang kenapa kita adakan di situ ya agak satunya. Richard menghilang ya? Atau ini di saya saja? Hilang, sinyalnya hilang. Hilang sinyalnya sepertinya, Pak. Sinyalnya sepertinya. Atau mungkin dari ini ada Pak Riyadi dan teman-teman yang lain. Ya, ada Mas Ahmad Susantri sama Mbak Dian, ada juga Mas Rian Kramayuda. Bisa mungkin ada kemasan-kemasan lain yang mungkin bisa dimasukkan. Kalau tadi ngelihat dari jadwal di mana Art Camp mungkin kalau bisa lebih maksimal, apakah terkait 2 hari perencanaan kemarin itu sudah memang maksimal ataukah memang masih ada penyesuaian lagi? Atau mungkin ada ini tambahan, ada Susan ya? Ada Susan ya? Ada Ahmad Susan. Halo Mas Heru, tapi aku belum bisa ngidupin video. Nggak apa-apa Susan. Itu pertanyaan penting dari saya adalah menurutmu sesuai tidak bentuk kemah 2 hari? Oke, memang kalau tujuannya adalah diskusi dan workshop, memang perlu ditinjau ulang ya Mas ya, karena memang keadaan Art Camp untuk menjadi tempat berdiskusi itu mungkin kesiapan psikis teman-teman akan menjadi pertimbangan, tapi sependek pengetahuan yang saya obrolkan dengan Bang Icat, muatan diskusi dan juga workshop yang akan diberikan pada saat Art Camp itu memang bukan sesuatu hal yang sifatnya besar dan juga lebar tentang sastra lisan. Karena kan pembahasannya menjadi 2, sastra lisan Nyambai itu sendiri dan perkembangan sastra lisan di Indonesia.
Mungkin cakupannya tidak akan menjadi sebegitu detailnya, tapi ini akan memberikan gambaran kepada para peserta yang ikut tentang apa sih yang selayaknya bisa dilakukan dengan benar dan baik dalam pertunjukan Nyambai. Menurut kami, produksi pengetahuan seperti ini memang perlu dilakukan agar nantinya pada saat melakukan pementasan, teman-teman kita juga dapat mengetahui pengetahuan dari Nyambai itu sendiri. Kurang lebih seperti itu sih Mas yang kemarin kita bahaskan. Oke, sebentar Susan. Berarti memang ada kesepakatan untuk tema itu fokus utamanya di sastra lisan. Iya, sastra lisan. Iya, dan juga ada ide untuk mendiskusikan hasanah sastra lisan di Indonesia. Iya, sebenarnya kalau itu perkembangannya sih Mas, harapan kita kan Pesagi Culture Festival ini dapat berlanjut ke depannya terus. Nah, kita mulai dari hal yang paling mendasar di tahun ini, capaiannya untuk 3 tahun ke depan itu bisa menjadi cakupan yang lebih luas untuk sastra lisan di Indonesia. Di tahun ini kita seperti ada di terasnya dulu gitu, untuk memancing, untuk mengawalinya, seperti itu Mas. Oke, teman-teman, begini, saya ingat waktu 2020 ketika gelombang pertama pandemi, di Direktorat Jenderal Kebudayaan kan kegiatan jadi seluruhnya online, seluruhnya daring gitu, dan pada saat itu sebenarnya yang namanya rapat koordinasi nasional itu justru menjadi lebih mudah. Bisa sebulan itu lebih dari sekali rakornas, karena kan kemudian biayanya jauh lebih hemat, persiapannya menjadi jauh lebih sederhana karena semuanya dilakukan secara online. Tapi saya ingat dari sekian banyak pertemuan-pertemuan daring yang saya ikuti, sekali waktu, dan itu pada pertemuan itu memang lingkupnya nasional, artinya para kepala UPT dari seluruh Indonesia itu juga hadir. Pak Dirjen Kebudayaan itu memberi peringatan. Beliau mengingatkan bahwa tidak semua orang itu bisa dengan mudah beradaptasi dengan kebudayaan online ini. Nah, kalau misalnya sampai ada pelaku budaya yang tertinggal, tereksklusi, termarginalkan gara-gara kita semua sekarang kegiatannya online, dia bilang itu tanggung jawab kita semua. Maksudnya tanggung jawab para pejabat yang mengampu bidang kebudayaan. Nah, saya sengaja mengajukan ilustrasi ini hubungannya dengan tradisi lisan, karena kalau misalnya kita hubungkan dengan apa yang disebut dengan performativity, itu istilah khusus yang datang dari kajian linguistik tadinya kemudian menjadi kajian pertunjukan. Performativity itu kehadiran langsung gitu. Tradisi lisan itu sebenarnya basisnya adalah kehadiran langsung, peristiwa langsung gitu, peristiwa luring, bukan peristiwa daring. Tapi kan ini sekali lagi kita bicara tentang ikatan ruang dan waktu yang berbeda, dan kalau misalnya tradisi lisan pada zaman ini hanya mengandalkan peristiwa-peristiwa langsung, maka yakin dia akan tersingkirkan. Karena sekarang ini segala sesuatu itu seolah-olah ya rumus pastinya adalah harus bisa tercatat dalam mesin pencari ya, mesin pencari di internet, di dunia maya. Kalau tidak ada di dalam mesin pencari, itu seolah-olah memang tidak ada gitu. Jadi kalau yang namanya Heru Hikayat itu tidak punya akun medsos satupun, dan kalau misalnya di Google itu nggak muncul namanya, itu seolah-olah orang itu memang tidak eksis gitu. Memang tidak ada. Kalau tidak ada di dunia maya, tidak bisa dicari di internet, itu sama dengan tidak ada di dunia nyata. Nah, kira-kira seperti itu ilustrasinya. Kalau tradisi lisan hanya ditampilkan secara langsung, offline, itu seolah-olah menjadi tidak ada. Nah, maka ini menjadi tantangan besar. Bagaimana tradisi yang sudah lama itu, yang sudah entah berapa generasi, mungkin lebih dari milenial, lebih dari 1 milenium usianya, itu bisa beradaptasi, bisa bertransformasi pada kebudayaan layar hari-hari ini. Saya kira ini bisa, mungkin Mas Abi bisa catat salah satu yang karena nanti kita rencananya akan ada lokakarya luring ya Mas Abi ya. Kalau misalnya memang teman-teman punya niat untuk membuat perbandingan atau kajian, katakanlah walaupun tadi istilahnya Susan masih di terasnya gitu, tentang hasanah sastra lisan di Indonesia, saya kira kita perlu mendatangkan narasumber yang memang sudah mulai menerjemahkan, mentransformasikan tradisi lisan
pada kebudayaan layar di masa sekarang ini, paling tidak yang saya tahu dalam hubungannya dengan platform Indonesiana itu ada Sile Art Festival di Sumatera Barat dan Festival Seni Multatuli di Lebak. Kebetulan 2 orang yang terlibat dalam tim kerja 2 kegiatan ini itu sudah melakukan penelitian dan pendokumentasian, ya, artinya pengemasan ulang dari tradisi lisan di daerahnya masing-masing. Yang itu menurut saya adalah salah satu upaya untuk menyesuaikan ulang apa yang disebut tradisi lisan dari formatnya berupa penampilan langsung kepada penampilan layar secara daring seperti yang kita lakukan sekarang. Ini adalah salah satu kemungkinan. Ya. Kemungkinan lain tentu saja kita bisa memperbandingkannya dengan katakanlah tetangga secara kultural, ya, artinya kebudayaan-kebudayaan yang berdekatan dengan Lampung Barat secara fisik dan secara watak kebudayaan juga masih banyak kesesuaian. Mungkin bisa diperbandingkan, bisa didiskusikan situasinya masing-masing, spesifik tentang tradisi lisan. Jadi apa yang tadi dibayangkan sebagai penjajakan atau diskusi masih di wilayah teras itu bisa kemudian kita dapatkan gambarannya dari sebelum pelaksanaan si perkemahan itu sendiri, sehingga pada saat perkemahan diskusinya bisa menjadi lebih intensif. Itu usulan dari saya. Silakan saya kembalikan ke Mas Abi atau mungkin Mas Egy mau menyambung. Mungkin saya sedikit menyambung gitu karena diskusi kita tentang mau dibawa kemana gitu ya. Ini tradisi nyambe itu menjadi sebuah bahasan yang menarik dan saya pikir perlu kita lakukan sebelum kita membuat aktivitas festival yang mengacu pada pada budaya nyambe itu sendiri. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Kang Heru tentang budaya lisan yang mau tidak mau memang berhadapan dengan kecenderungan baru yang sekarang sangat lebih diperkuat dengan kehadiran teknologi digital yang menghadirkan cara atau pendekatan baru dalam berkomunikasi begitu. Nah, sebelum dunia digital itu begitu membanjiri kehidupan kita sehari-hari, sebetulnya ada dua hal yang sebetulnya melekat pada tradisi nyambe. Pertama, satu, dia adalah seni tradisi tentu saja. Sebelum kita bicara lagi bahwa dia seni tradisi yang lisan begitu. Dan itu memberikan 2 lapis tantangan yang menurut saya perlu kita pikirkan ketika kita bicara soal nyambe. Pertama, sebagai tradisi lisan, kita tahu ada kecenderungan yang begitu besar di mana makin berkurangnya apresiasi dan praktek-praktek dari tradisi-tradisi yang kita miliki begitu. Biasanya kalaupun sebuah tradisi masih berlangsung, masih dijalankan, yang sering terjadi adalah terjadinya degradasi dari nilai atau kalau sekali lagi meminjam istilah Kang Heru tadi, filosofi dari sebuah praktek tradisi. Ya. Contohnya saja misalnya tari saman begitu, yang dulunya itu adalah sebuah bukan ritual ya, prosesi gitu, atau sebuah prosesi ya, sebuah prosesi bertemunya 2 kampung untuk kemudian saling beradu saman ya dalam satu perhelatan yang tujuannya sebetulnya adalah untuk mengikat persaudaraan antara 2 kampung atau 2 kelompok masyarakat. Sekarang tereduksi menjadi sebuah pertunjukan semata. Esensi dari saman itu hilang meskipun terjadi penyanggihan ya. Jadi semakin canggih tampilan saman ini menjadi semakin rumit dan semakin menarik sebagai sebuah pertunjukan, tapi esensinya hilang begitu. Itu salah satu contoh begitu. Kedua, bahkan sebagai praktek pun tidak dilakukan ketika orang tidak lagi tertarik karena mungkin dari sisi bentukan atau tampilannya memang sudah tidak menarik, dan kemudian value atau nilai yang ditawarkan juga tidak relevan lagi dengan permasalahan yang ada sekarang. Itu soal tradisi misalnya. Nah, tradisi lisan mempunyai tambahan beban ketika bentuknya yang memang tidak tertulis, sehingga memberikan tantangan seperti tadi disampaikan oleh Kang Heru. Ya, ketika tidak jangankan tercatat secara digital, tercatat secara
secara tertulis saja itu tidak semua tradisi lisan cukup terdokumentasi secara baik. Jadi itu tantangan yang pertama. Jadi pengarsipan atau inventarisasi atas sastra lisan itu juga sangat rendah begitu. Sehingga ini makin rentan lah keberadaan sastra lisan yang ada di Indonesia ya, atau di Nusantara ini. Itu keberadaan itu kondisi umum yang berkaitan dengan seni tradisi dan seni lisan begitu ya. Nah, tadi di awal tadi saya sempat melemparkan sebuah prasangka baik atau dugaan bahwa praktek dari Nyamba ini termasuk tradisi lisannya adalah dalam kondisi yang sedang marak, sedang baik-baik saja. Nah, saya perlu konfirmasi ulang tentang hal ini. Bagaimana sih sebetulnya kondisi yang ada sekarang? Nah, jadi dari situ mungkin kita kemudian baru bersama-sama merumuskan kira-kira kita mau lakukan apa gitu untuk mencoba menjaga keberlangsungan budaya Nyambe ini. Jangan-jangan posisinya memang tidak seperti yang saya duga dalam kondisi baik-baik saja. Apakah memang dia dipraktekkan dalam praktek misalnya ada perhelatan-perhelatan tradisi dalam misalnya upacara-upacara tertentu, perkawinan atau semacamnya itu masih berlangsung, atau dalam kehidupan sehari-hari itu pantun-pantun itu masih sering dipakai, atau justru sebaliknya. Mungkin saya butuh konfirmasi ulang tentang situasi dari sastra lisan yang sedang kita bicarakan. Terima kasih. Mohon saya kembalikan Mas Adi. Baik, terima kasih Pak Egy. Sudah terhubung lagi Mas Richard, atau mungkin teman-teman lainnya ingin memberikan tanggapan terkait poin-poin yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Egy dan juga Bapak Heru. Silakan. Saya coba menjawab ini ya Mas ya, yang di sama Mas ini tadi. Ya jadi tradisi Nyamba ini Mas, jadi tradisi Nyamba itu akan merupakan tradisi yang sebenarnya sudah lama hidup di Kabupaten Lampung Barat itu sejak zaman, ya sudah lama maksudnya, tapi sempat ada lagi, sempat tidak dipraktekkan lagi di tengah masyarakat, dan saat ini kembali bangkit menjadi sebuah tradisinya kembali hidup, tapi namun dengan format yang cukup berbeda gitu. Jadi kalau dulu itu Nyambai itu jadi sebuah prosesi yang cukup panjang gitu. Jadi dia semalam suntuk untuk pelaksanaannya yang dilakukan oleh muda-mudi gitu. Namun saat ini Nyambai itu kembali hidup, namun sudah berubah bentuk menjadi bentuk Nyambai yang menjadi sebuah pertunjukan pantun gitu. Jadi pantun yang dipertunjukkan melalui sastra lisan yang memang sudah dibuat dan dipertunjukkan kemudian gitu. Dan saat ini Nyambai itu awalnya memang Nyambai itu banyak di perlombaan gitu. Jadi tapi saat ini Nyambai itu sudah menjadi satu kebutuhan, hampir ya, nggak semua, tapi untuk di kalangan masyarakat tradisi Lampung itu Nyambai sudah menjadi satu bagian penting gitu di sebuah acara resepsi pernikahan gitu. Jadi kembali bangkit, tapi memang secara bentuknya kalau dulu mungkin Nyambai itu malam hari setelah atau sebelum acara pernikahan itu kegiatan muda-mudi gitu. Tapi saat ini dia menjadi satu pertunjukan yang singkat yang dipertontonkan dan ditampilkan di resepsi pernikahannya gitu. Jadi mungkin berdurasi sekitar 15 sampai 20 menit ya, dengan mempersiapkan pantun-pantun yang memang sudah mereka latih sebelumnya gitu. Mungkin itu Mas sedikit penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Mas Richard. Mungkin teman-teman yang lain atau dari kurator festival dan juga
dari Dinas Kebudayaan mungkin ada tanggapan mengenai identifikasi untuk kebutuhan lokakarya yang diperlukan oleh Kampung Lampung Barat berdasarkan situasi terhadap seni tradisi Nyambai saat ini. Silakan. Ya, mungkin memberikan tanggapan, silakan rekan-rekan yang lain. Mungkin dari Mbak Dona Sabatina dan Mbak Titin. Ya, karena kan ini adalah para pelaku sastra semua ini. Mbak Dona sama Mbak Titin. Kalau belum, mungkin saya bisa melanjutkan dengan pertanyaan yang mungkin bisa memancing diskusi lebih jauh. Boleh Pak Igi, silakan Pak. Baik, Silakan. tadi dinyatakan bahwa bentuknya esensinya juga sudah berubah menjadi dari sesuatu tradisi yang happening gitu dalam sebuah masyarakat menjadi sebuah pertunjukan gitu. Nah, sebagai sastra lisan yang saya ingin tahu kemudian adalah apakah terjadi juga perubahan dalam dalam isi atau narasi yang disampaikan di dalam sastra lisan Nyambai? Apakah masih merujuk pada pesan-pesan lama gitu, yang biasanya kita tahu lah ya, pesan-pesan tradisi itu banyak pesan-pesan yang sifatnya normatif yang selalu dijaga, atau sekarang juga terjadi perubahan gitu? Kalau sebagai gambaran saja, sekarang pertunjukan wayang dan ketoprak di Jawa itu juga dipenuhi dengan dengan tampilan lagu-lagu dangdut koplo misalnya. Jadi ada pergeseran di sana. Nah, di Nyambai ini, apakah kecuali bentuknya berubah, esensi atau pesan yang dibawa dalam sastra lisannya, apakah terjadi pergeseran juga atau tidak? Iya, saya jawab langsung. Iya, Mas. Ya, apa namanya, Nyambai itu sebenarnya memang dari zaman dahulu memang ada terbagi menjadi beberapa jenis pantun begitu. Jadi memang pantun yang sifatnya normanya tinggi itu disebut dengan pantun Melayu, yang memang biasanya dibawakan pada saat sebelum jam 12 malam gitu. Jadi biasanya dalam kegiatan Nyambai pada saat itu, kegiatan jenis pantun itulah yang digunakan karena dia mengandung norma-norma pantun yang cukup tinggi, kemudian menggunakan bahasa-bahasa Melayu. Sementara setelah jam 12 malam itu ada jenis pantun namanya Sagata, Mas. Jadi Dharma Sagata itu jenis pantun yang memang lebih kepada menggunakan bahasa Lampung dan lebih frontal gitu, kata-katanya lebih kasar gitu. Dan kenapa pantun itu dilaksanakan di atas jam 12 malam, karena memang di jam segitu yang anak-anak itu udah nggak ada lagi gitu, jadi yang mendengarnya sesama orang dewasa begitu. Nah, jadi kemudian ada di jenis pantun itu memang ada sila pantun bersahutnya, jadi saling jawab gitu. Nah, di momen Sagata itu kemudian di penutupnya itu ada pantun yang dinyanyikan bersama-sama namanya pantun Semawas gitu. Nah, realitanya di Nyambai saat ini itu, kalau dulu kan memang harus Nyambai itu ada 3 jenis pantun itu yang digunakan dengan prosesi yang cukup panjang. Nah, saat ini Nyambai itu dilakukan oleh masyarakat itu bentuknya semacam pertunjukan singkat dan hanya menggunakan salah satu jenis pantun yang ada gitu. Jadi biasanya pun kalau perlombaan pun biasanya ada jenis pantun yang disyaratkan gitu. Misalnya jenis pantun Nyambainya Sagata gitu. Jadi memang jenis pantun itu gitu yang dipakai gitu. Kemudian kalau misalnya kita lombakan misalnya ada pantun Melayu gitu, berarti jenis pantun Melayu dengan norma-norma itu yang dilombakan. Nah, jadi di tengah masyarakat sekarang yang berkembang tetap dengan pantun-pantun yang ada pada zaman itu, namun dengan format yang sudah berbeda gitu, dengan fungsi dan formatnya sudah berbeda. Oke, terima kasih penjelasannya, Mas.
Oke, saya nyambung dulu sedikit sebelum sebentar lagi saya harus berpindah gawai. Saya kira pertanyaan Mas Egy itu tadi penting ya tentang bagaimana zaman gitu katakanlah mempengaruhi isi dari tradisi lisan, pantun atau apapun namanya. Karena kalau saya sih percaya pasti berubah, karena kan itu tadi gaya hidup berubah. Teknologi itu mempengaruhi gaya hidup. Teknologi selalu punya dampak kultural. Sementara teknologi seringkali dikembangkan dan disebarluaskan dengan pertimbangan yang sifatnya kapitalistik, perkembangan pasar dan seterusnya, tapi kemudian dampak-dampak kulturalnya itu akan diterima oleh semua orang, bukan hanya pihak-pihak yang mendapat keuntungan finansial tersebut. Nah, tradisi lisan saya yakin sangat terdampak dari pengembangan teknologi dan perubahan gaya hidup. Nah, awalnya waktu saya mendengar tentang Nyambai sebagai ajuan dari Lampung Barat, saya langsung terpikirnya tentang koreografi karena itu intinya ya dari Nyambai. Tapi setelah saya bertemu dengan teman-teman di Liwa, Susan, Dian dan yang lainnya, saya melihat bahwa di Lampung Barat ini tidak kekurangan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang koreografi. Jadi kalau hal-hal yang bersifat tentang tafsir ulang maupun pengembangan koreografi, SDM-nya sudah ada di sana. Nah, tadi saya juga setuju dengan lontaran Susan bahwa kemudian yang perlu salah satu hal yang perlu dilakukan adalah komparasi atau perbandingan pengkajian tentang tradisi lisan itu sendiri, baik di wilayah Lampung Barat maupun komparasinya dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia yang kita tahu tradisi lisan itu tersebar cukup merata di seluruh Nusantara. Nah, itu bisa menjadi salah satu topik kajian untuk lokakarya luring kita nanti. Komparasi dalam hal tradisi lisan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bagaimana, tadi Mas Egy sudah menyebut happening ya. Dalam kajian pertunjukan, istilah happening dan performing itu berbeda secara mendasar. Kalau Nyambai itu dalam tradisi lamanya adalah sebuah happening, di masa sekarang sepertinya sesuatu yang sifatnya happening itu sudah sulit dipertahankan, dia menjadi performing. Nah, ini hal yang tetap perlu dikaji baik-baik, didiskusikan baik-baik dari sisi koreografi. Sekali lagi SDM-nya sudah ada di Lampung Barat, tapi kemudian dampak-dampak seperti ini bagaimana bisa kita elaborasi. Nah, itu poin kedua yang mungkin nanti bisa menjadi bahan diskusi dari lokakarya luring kita. Cuma untuk poin yang kedua ini berkaitan tadi pergeseran dari happening ke performing, saya kira kita tidak harus mendatangkan narasumber dari luar. Sekali lagi saya yakin narasumbernya, SDM-nya sudah ada di Lampung Barat sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sebenarnya walaupun tadinya kan namanya Festival Nyambai, kemudian sekarang menjadi Pesagi Culture Festival, perubahan nama itu dan perubahan isinya, pada dasarnya itu tetap menu utamanya Nyambai. Saya terus terang heran, teman-teman di Lampung Barat masih juga belum katakanlah mengkampanyekan secara rutin tentang Nyambai itu sendiri. Kendala-kendala yang tadi dikatakan oleh Richard, sebenarnya itu bisa tidak menjadi kendala jika misalnya kejarannya hanya berupa kampanye. Maksudnya adalah publikasi prakegiatan ya. Itu tadi yang saya katakan. Orang luar seperti saya, seperti Mas Egy, itu bisa mulai dibikin penasaran tentang apa itu Nyambai, apa itu Pesagi, apa sih yang ada di Lampung Barat dan seterusnya. Itu bisa mulai dibikin penasaran. Nah, makanya kajian itu sebenarnya kajian, penelitian, pendokumentasian dan seterusnya itu bertaut langsung dengan publikasi. Sebenarnya saya yakin dari sekarang itu sudah mulai bisa dikemas. Apa-apa yang teman-teman sudah punya, risalah penelitian, masa sih tidak ada risalah penelitian satupun tentang Nyambai gitu. Risalah penelitian yang sudah ada itu bisa dielaborasi ulang, dijadikan paket-paket kampanye untuk mengkampanyekan tentang Nyambai itu sendiri. Bukan soal seperti apa Nyambai yang akan ditampilkan dalam Pesagi Culture Festival tadi, tapi sekali lagi bikin orang tertarik dengan Nyambai itu. Nah, itu lontaran dari saya. Jadi ada 3 hal. Pertama tentang komparasi tradisi lisan, yang kedua tentang tafsir ulang dalam hal koreografi. Lalu yang ketiga publikasi atau kampanye tentang Nyambai ataupun Hasanah Teater,
seni rupa atau tradisi kesenian tradisi lainnya yang akan ditampilkan dalam Pesagi Cultural Festival. Dalam amatan saya itu sudah mulai bisa dipublikasikan. Jadi nanti saya belum tahu, nanti kita komunikasi lagi lewat Mas Abi jadwal lokakarya luringnya kapan, tapi antara lokakarya daring sesi kedua ini dengan nanti pelaksanaan lokakarya luring, saya kira 3 hal ini bisa mulai kita elaborasi. Kita bisa mulai berdiskusi tentang bagaimana caranya sih mempromosikan praktik-praktik teater yang berkembang di wilayah Lampung Barat. Tradisinya seperti apa, praktik modernnya seperti apa. Lalu selain Nyambai ada hasanah tradisi apa lagi di Lampung Barat. Jadi kalau teman-teman sudah punya akun Pesagi Culture Festival, bisa mulai diisi dengan perbincangan-perbincangan ini, dengan diskusi ini. Saya kira itu bisa mulai dilakukan dari sekarang. Sebelum bahkan misalnya belum ada keputusan yang tegas tentang kapan itu, anggarannya belum jelas atau apa. Karena toh saya tahu Sanggar Setiwang dan teman-teman lain Gauri atau apa gitu, itu sebenarnya produktif bikin kegiatan dan apa-apa yang dilakukan menjadi isi dari kegiatan para komunitas ini sebenarnya adalah juga yang dirumuskan menjadi isinya Pesagi Culture Festival. Artinya konten atau entitas yang nanti akan dijadikan menu festival itu adalah hal-hal yang sehari-hari digeluti oleh teman-teman ini. Jadi si publikasi itu, si pengkajian itu, si kampanye itu sebenarnya sudah bisa dilakukan. Itu dulu dari saya, Mas Abi. Makasih. Baik, terima kasih Pak Heru. Mungkin teman-teman yang lain ingin memberikan tanggapan maupun usulan terkait lokakarya peningkatan kapasitas sebelum Festival PCF 2023 dilaksanakan. Silakan jika ada. Masih ada waktu 30 menit lagi. Silakan Pak Rian. Ini juga Mas Abi, mungkin agak sedikit mengalihkan dari kegiatan yang PCF ini, Mas, terkait untuk semangat ya, terkadang semangat daripada teman-teman para pelaku seni dan budaya yang ada di Lampung Barat ini kan terkadang ada rasa keterikatan mungkin bila ada terjun langsung dari pihak luar yang bisa langsung bersama-sama selain mungkin juga menyatukan semangat di sini. Kalau tidak salah itu ada juga residensi ya Mas ya, yang mendatangkan mungkin seniman asing bisa ke daerah gitu Mas. Nah mungkin kalaupun bisa gitu Mas, selain nanti juga program untuk yang di Indonesia, nah mungkin kalau misalnya ke depan kita juga dibantu dari sisi pembiayaan untuk pelaksanaan festival, berkenan Mas mungkin kalaupun memang ada nanti dari PTLK, mungkin bisa untuk mengagendakan juga satu orang ataupun seniman ya dari asing bisa juga hadir di Lampung Barat, karena dalam artian juga rekan-rekan ini butuh juga darah segar ya, mungkin selama ini berkecimpung ya internal aja, walaupun kita juga senantiasa mengupgrade pengetahuan, tapi mungkin kalau dengan ada rekan satu dari luar yang mungkin selama beberapa waktu membersamai seluruh para pelaku budaya yang di sini, yang terutama mungkin dari pelaku seni asing, itu mungkin bisa Mas diagendakan juga untuk di Lampung Barat, karena ya kita juga tahu Lampung Barat juga mudah-mudahan bisa memberikan pengalaman dan juga pembelajaran yang berarti buat rekan-rekan seniman yang dari luar juga. Berkenan mungkin Pak Egy, maaf mungkin agak melenceng dikit ya. Itu dari dinas, mungkin keinginannya sih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riyadi. Terkait residensi untuk saat ini masih kita rancangkan. Mungkin nanti akan dikomunikasikan oleh tim Indonesiana bersama panel ahli kepada pemerintah kabupaten maupun kota di Indonesia untuk informasinya dan mekanismenya seperti apa untuk pelaksanaan residensi di tahun ini, Pak. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tabi. Baik, selanjutnya mungkin teman-teman yang lain, ada Mbak Dian di sini, ataupun Mas Santri juga
atau tadi praktisi sastra lisan kita di sini ada Mbak Dona, ada Mbak Titin, gitu kan. Silakan teman-teman yang lain dari komunitas maupun tim kerja, silakan. Ada Om Freddy Tenang di sini. Ini juga koreografer andalan Lampung ini. Waktu kita masih 30 menit ya Mas, 28 menit lagi ya. Mas Antri. Ya, halo Bapak. Iya. Ini senyumnya manis banget deh. Ayo dong, di komen dong. Yuk sama-sama saling memberikan masukan juga tanggapannya. Kalau dari aku, sebenarnya kan dari segala konsep dan juga masukan yang telah diberikan oleh bapak-bapak panelis, semuanya sangat sangat memacu sekali untuk menyegerakan kita melakukan hal-hal yang bisa membuat Pesagi Culture Festival ini on progress. Nah, permasalahannya kalau dari aku pribadi adalah bagaimana kita dari di sininya, di tim sininya, bisa ini saling memacu diri kita, terutama teman panitia, termasuk aku juga pribadi, untuk bisa segera mungkin membuat ini menjadi kenyataan gitu. Bukan lagi forum diskusi, tapi kita bisa membersamai kegiatan ini langsung di di tahap melakukannya, mempraktikkannya sesuai dengan tugas masing-masing. Ini juga menjadi problem sih ketika kita berusaha masih masing-masing dan belum ada tindak lanjut konkret bagaimana kita akan melakukan step selanjutnya. Aku pikir ini memperlambat progres kita ke depan gitu. Jadi harapannya akan ada forum-forum lain di luar dari ini yang bisa lebih menjelaskan bagaimana tahap kita selanjutnya untuk pekerjaan setiap dari masing-masing yang terlibat di dalam forum ini. Seperti itu sih Pak. Tapi overall dari semakin banyak daring yang kita lakukan, kegiatan ini menjadi semakin jelas mau ke arah mana seperti itu. Dan itu tidak kalah penting. Itu aja sih lontarannya Pak. Terima kasih Susan. Mungkin sambil menunggu komentar, pendapat, bahkan pertanyaan dari kawan-kawan yang lain, saya mungkin sekali lagi menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Kang Heru berkaitan dengan publikasi ya. Mungkin kita harus menyepakati ketika Indonesiana ini kita harapkan menjadi sebuah festival yang bertujuan untuk menciptakan dampak. Jadi pemahaman kita tentang publikasi sepertinya juga harus kita pahami ulang gitu ya, bahwa publikasi dalam Indonesianya tidak lagi dipahami sebagai sebuah upaya penyebaran informasi yang sifatnya hanya sekedar inviting atau mengundang orang untuk hadir di dalam sebuah festival. Karena itu adalah sebuah itu yang umum dipahami orang tentang publikasi atau peran publikasi dalam sebuah festival. Nah, karena kita bertujuan untuk menciptakan dampak yang tujuannya adalah memperkuat kebudayaan kita, maka peran publikasi itu lebih dari sekedar itu. Pertama, tentu saja dia punya fungsi inviting tadi ya, mengundang, itu tidak boleh ditinggalkan. Tapi kita punya beban atau tambahan tugas yang lain dari publikasi. Yang kedua itu adalah fungsi untuk melakukan amplifikasi. Jadi melakukan namanya juga amplifikasi, amplifier ya. Orang-orang zaman dulu selalu pakai amplifier Pak ya untuk stereo setnya ya, dia memperbesar, menggaungkan ya. Menggaungkan apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan ya. Baik itu persiapan, kemudian konsep yang melatar belakanginya, kemudian barangkali tadi ada risalah-risalah yang berkaitan dengan sejarah misalnya tentang
saya sudah melebar itu ke edukasi. Yang pertama yang sifatnya amplifikasi adalah menggaungkan kegiatan, memang menggaungkan aktivitas yang sudah dilakukan. Jadi hari ini ketika kita melakukan sebuah lokakarya, teman-teman bisa melakukan sebuah aktivitas komunikasi yang disebarkan dalam rangka persiapan untuk Persagi Art Festival, gitu ya. Jadi kerja yang terdiri dari komunitas dan dinas melakukan itu sudah mulai bisa disebarkan. Ya, sifatnya amplifikasi gitu ya. Apapun yang teman-teman lakukan itu bisa dilakukan. Nah, fungsi pertama tadi adalah inviting, itu fungsi yang paling mendasar. Kemudian ada fungsi untuk amplifikasi. Kemudian juga ada fungsi edukasi. Fungsi edukasi di sini adalah kemudian menyebarluaskan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita rencanakan sebagai strategi pemajuan kebudayaan kita gitu ya. Ketika kita berusaha untuk memajukan budaya Nyampe, kita sudah mulai bisa mendistribusikan atau menyebarkan pesan tentang apa sih sejarah Nyampe tadi. Barangkali ada risalah tadi disinggung oleh Kang Heru. Ada risalah, ada penulisan atau karya tulis tentang Nyampe. Tolong itu sudah mulai dilakukan. Sejarahnya bagaimana, siapa sih tokoh-tokohnya, dan semacamnya itu bisa digali lebih jauh. Jadi itu yang ingin saya garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Kang Heru tadi tentang publikasi. Mungkin kita kembali ke kawan-kawan yang lain jika ada pertanyaan atau komentar atau apapun, silahkan. Silakan teman-teman. Apa karena puasa kah ini? Atau Mbak Dian masih sibuk dengan babynya ya? Selamat ya Mbak Dian atas kelahiran buah hati tercintanya. Terima kasih Haryadi. Terima kasih Mas Egy. Kapan Mbak Dian kok babynya lahir? Tanggal 27 lalu Mas Egy. Oh, belum lama. Selamat ya. Terima kasih. Saya mendengarkan saja hari ini, mencerna karena memang kemarin ada diskusi internal tapi saya terlewat, saya yang lupa gitu. Jadi hari ini lebih fokus banyak mendengarkan teman-teman mau seperti apa, bagaimana. Mungkin nanti setelah selesai lokakarya ini kita dengan tim internal bisa bicara lebih lanjut seperti hal-halnya yang sudah disarankan oleh Mas Egy maupun Mas Heru, mau seperti apa, diperjelas lagi kegiatannya dengan art camp yang 2 hari, tapi kita bisa mengemas sesuatu yang memang kalau saya secara pribadi sih pinginnya art camp itu menjadi satu wadah edukasi bagi yang terlibat di dalamnya gitu, terutama mengenai sastralisannya gitu. Nah, seperti apa nanti teknis di dalamnya, nah itu yang memang masih perlu kami gitu, tim internal itu bicara dan rumuskan lebih rinci, lebih dalam gitu, lebih detail lagi gitu. Jadi hari ini mau mendengarkan lebih banyak masukan dari Mas Egy maupun Mas Heru begitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dian Anggraini. Mungkin dari pelaku-pelaku seni yang berasal dari komunitas Lampung Barat, ada? Jika ada silakan untuk memberikan tanggapan. Dedi Edwin, Dona Sabatina, Dery, silahkan. Kalau memang tidak ada, saya harus berprasangka bahwa memang tidak ada permasalahan yang perlu dibahas lebih jauh kaitannya dengan rencana festival kita ini, yang kaitannya lebih ke substansi ya. Tadi kita lebih banyak bicara substansi begitu. Barangkali substansi dan programasi kita tadi sudah berbicara soal itu. Barangkali untuk selanjutnya kita bisa mulai juga mengidentifikasi gitu ya, lokakarya apa yang kira-kira diperlukan oleh kawan-kawan di Lampung Barat yang
seperti kita ketahui bahwa platform Indonesiana juga memberikan pendukungan berupa lokakarya yang nanti sifatnya adalah luring gitu ya. Nah, lokakarya ini bisa jadi adalah lokakarya yang merupakan bagian dari substansi festival. Jadi mungkin membicarakan langsung tentang tentang festival, maksud saya tentang budaya lisan yang menjadi materi festival, tapi bisa juga atau bisa jadi merupakan sebuah lokakarya yang tujuannya adalah untuk meningkatkan atau mempersiapkan festival itu sendiri. Jadi lebih kepada tata kelola. Jadi tolong diidentifikasi oleh kawan-kawan kira-kira lokakarya pendukungan untuk mempersiapkan festival yang lebih banyak ke tata kelola apa yang perlu disiapkan atau yang dibutuhkan oleh kawan-kawan yang ada di sana, atau barangkali itu memang tidak diperlukan gitu ya, karena memang relatif sudah dikuasai dan mungkin lebih langsung kepada materi lokakarya langsung mengacu pada substansi festival. Izin masuk boleh Pak Egi? Silakan Mas Abi itu yang punya. Oh iya. Silakan. Mas Abi ini boleh masuk. Santri. Jadi begini Mas Abi, dirasa sepertinya kami juga memerlukan lokakarya tentang manajemen festival dan bagaimana kami sebagai kreator di dalam manajemen festival tersebut dapat menggali dan dapat mempunyai inovasi lebih dalam dan setidaknya mengerti apa itu festival. Karena kami pikir dengan manajemen yang baik tentunya festival tersebut tidak hanya sekedar menampilkan saja, namun akan banyak tawaran-tawaran yang diberikan kepada masyarakat sebagai target penyelenggaraannya. Nah, menurut saya mungkin pengguna lokakarya manajemen festival juga sangat diperlukan gitu agar kami sebagai panitianya, sebagai pelaku teknisnya bisa lebih mengerti apa aja sih struktur-struktur yang memang di zaman sekarang ini dibutuhkan di dalam suatu managerial festival gitu. Bagaimana kami juga dapat mengikuti, untung-untung dapat memahami bagaimana perkembangan manajemen festival yang ada di Indonesia bahkan dunia seperti yang sedang berkembang sekarang. Itu Mas. Terima kasih sekali Mas Ahmad Susantri. Ya, itu akan kami catat gitu. Mungkin saya belum tahu kan memang teman-teman di Lampung Barat ini sudah sempat mendapatkan pendampingan dari kawan-kawan panel ahli Indonesiana ya. Saya belum tahu waktu itu ada materi apa saja yang sempat di-share dan dijadikan sebagai materi diskusi dengan teman-teman. Tapi kalau boleh saya mengingatkan barangkali atau memberitahu bahwa di panel ahli ini kami mencoba mengampu pada beberapa bidang yang berkaitan dengan tata kelola festival. Yang pertama adalah bidang kurasi, dan kemudian kedua adalah manajemen produksi yang barangkali dekat dengan manajemen festival, kurang lebih sama. Kemudian ada bidang pengelolaan pengetahuan yang tujuannya kita sebagian pasti teman-teman juga sudah tahu karena sudah sempat mengikutinya. Saya sekedar mengingatkan sekali lagi. Kemudian ada juga bidang komunikasi dan kerjasama, dan kemudian ada satu lagi yang pada bidang yang baru dimulai di tahun yang lalu, yaitu bidang tentang pembangunan jejaring dan masa bisa tiba-tiba hilang penguatan jejaring dan peluasan jejaring Mas Egi. Ya, peluasan jejaring ya. Nah, itu jadi ada bidang-bidang itu yang mungkin dibutuhkan. Kalau tadi sudah disinggung kebutuhan tentang manajemen festival, itu memang salah satu materi yang ada teman-teman dari panel ahli ini yang memang mendalami dan bergelut di situ. Jadi itu sangat mungkin kita siapkan. Mungkin di bidang-bidang yang lain
ada juga yang dibutuhkan, mungkin kita bisa diskusikan di sini juga. Oke, langsung nyambung dulu Mas Egi. Tahun lalu tuh kita sudah mengajak Mbak Anti Agustina Lohianti ke Lampung Barat. Jadi yang tadi disinggung oleh Susan tentang produksi festival, kita bisa diskusikan dengan Mbak Anti apa-apa yang sudah didiskusikan tahun lalu, kita bisa merumuskan katakanlah materi lanjutannya dari situ. Apakah Mbak Anti lagi atau orang lain itu nanti bisa kita diskusikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, aku pikir kembali ke soal kampanye itu tadi. Kira-kira begini teman-teman. Tadi kan saya sudah singgung zaman sekarang ini kan seolah-olah kalau tidak ada jejak digital itu entitasnya atau orangnya juga nggak ada di alam nyata gitu kan. Nah, usul saya untuk penengah ya antara lokakarya daring sekarang dengan lokakarya luring nanti, karena saya juga belum tahu kapan nanti lokakarya luringnya, karena sekarang ini kan untuk menyusun jadwal perjalanan itu kan ngeri-ngeri sedap ya, orang-orang seperti Mas Egi ini kan sibuk luar biasa, jadi harus jauh-jauh hari memesan jadwalnya. Nah, tapi saya kira di antara sesi kedua lokakarya daring ini dengan nanti sesi lokakarya luring, saya kira wajar kalau misalnya kami berharap kampanye tentang Pesagi Culture Festival ini sudah dimulai gitu, karena itu tadi karena sekarang ini adalah rezim mesin pencarian gitu. Sebenarnya ini kesempatan teman-teman untuk merebut ya si impresi yang ada di mesin pencari di alam maya. Jadi kalau orang memasukkan nama Pesagi itu langsung terhubung dengan Pesagi Culture Festival. Jadi seolah-olah Pesagi itu bukan lagi nama gunung, tapi Pesagi itu nama festival yang sedang dirintis oleh teman-teman ini, sedang dirancang oleh teman-teman ini. Karena padahal kan Pesagi nama gunung ya, tapi kemudian itu direbut, itu maksud saya direbut. Dalam rezim pencarian kan bisa seperti itu. Atau Lampung Barat sekalian gitu. Kalau orang klik search Lampung Barat, itu langsung yang muncul adalah Pesagi Culture Festival. Seolah-olah apa yang ada di Lampung Barat itu hanya Pesagi Culture Festival. Nah, kampanye-kampanye seperti itu sebenarnya bisa mulai dilakukan dengan kuantitas dan kualitas konten tertentu. Nah, karena sekali lagi saya percaya SDM-nya di Lampung Barat itu sudah ada, sebenarnya konten tadi bisa dirumuskan. Itu tinggal orang-orang seperti Dian, selamat atas kelahiran anaknya, tapi dalam keadaan seperti itu pun saya yakin Dian bersedia diajak berdiskusi tentang visi misi dia menyangkut nyambai, tradisi lisan dan lain sebagainya gitu, yang nanti bisa dijadikan konten kampanye. Jadi oke, tadi tentang produksi festival nanti kita bisa diskusikan siapa narasumbernya untuk nanti menjadi salah satu sesi dalam lokakarya luring. Tapi kalau teman-teman bisa berhasil merumuskan kampanye antara waktu sekarang daring dan lokakarya luring, itu nanti bisa menjadi satu pencanggihan tersendiri. Karena kampanye sudah dilakukan, maka nanti amplifikasi dan intensifikasinya seperti apa. Itu menjadi sesi yang lain dalam lokakarya luring. Lalu yang ketiga, sesi yang juga bisa dijadikan sesi tersendiri dalam lokakarya luring nanti adalah kajian tentang koreografi, balik lagi. Dan untuk yang satu ini saya yakin tidak perlu didatangkan narasumber dari luar, hanya dibutuhkan fasilitator, seorang moderator yang bisa menjadi jembatan, bisa menjadi penggali katakanlah dari narasumber-narasumber yang ada, sehingga nanti bisa memunculkan satu kurikulum katakanlah untuk art camp-nya dalam hal koreografi itu seperti apa elaborasinya. Nah, saya kira 3 hal itu yang bisa kita perhatikan untuk lokakarya luring nanti. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Waktu masih ada sekitar 10 menit, mungkin dari teman-teman di Lampung Barat, Pak Riyadi dan Mas Richard, serta teman-teman yang lain ingin menanggapi terkait usulan-usulan lokakarya yang sudah diberikan oleh Pak Egi dan juga Pak Heru, serta tadi Mas Susantri dari Lampung Barat. Silakan. Baik, kalau tadi Mas Abi, makasih. Baik, kalau tadi masukan dari Mas Heru Hikayat,
terkait dengan untuk melakukan, dan juga Mas Egy untuk melakukan sebuah publikasi yang memang tidak hanya sifatnya inviting tapi harus lebih, karena kita punya misi-misi bagaimana ini memiliki efek ke depan menjadi sebuah festival yang keberlanjutannya ditunggu-tunggu oleh seluruh komunitas yang ada di Lampung khususnya dan juga Indonesia secara umumnya. Ya memang terkendala memang selama ini adalah media kita sudah ada, cuma terkadang keinginan dari teman-teman rekan-rekan seniman ini kurang proaktif untuk kembali mempromosikan gitu loh. Karena kan konsep daripada kegiatan Indonesiana ini, platform Indonesiana ini adalah bagaimana kembali menggiatkan seluruh para pelaku budaya untuk bisa mengeksiskan diri, membuat sebuah program yang kedepannya akan memberikan dampak bermanfaat buat pelaku seni sendiri maupun efek yang positif buat masyarakat di sekitarnya. Nah, untuk itu mungkin di kesempatan ini kami dari selaku dinas ini sangat berharap untuk seluruh teman-teman pelaku seni budaya. Beberapa informasi tadi sudah disampaikan oleh narasumber terkait masalah publikasi. Yuk, mulai dari sekarang maksudnya kembali kita jangan tidur lagi, jangan mati suri. Semuanya kita sama-sama gotong royong untuk terus mempublikasikan kegiatan Pesagi Culture Festival ini. Jadi kita sudah ada Instagramnya. Jadi mungkin besok mungkin kita akan berkumpul lagi. Mungkin kita akan berkumpul tidak di Liwa. Rencana mungkin nanti kita akan ke Sumberjaya. Jadi mungkin teman-teman yang ada di Sanggar Gauri tolong fasilitasi kami juga nanti kalau datang ke sana. Ya, kita coba untuk membuat sebuah komitmen baru lagi bagaimana untuk menggairahkan lagi, terutama untuk bisa mempublikasikan pelaksanaan kegiatan Pesagi Culture Festival ini agar kedepannya mampu bisa membesar dan menggaung kembali, ya. Karena kalau mungkin selama ini festival-festival yang ada di Lampung Barat itu kan festivalnya lebih dari pemerintah daerah, punya program, punya kegiatan, punya dana. Ya baru si seniman hanya dilibatkan gitu, hanya di sebagian kecil. Tapi kalau ini kan dibalik, benar-benar nanti seniman yang benar-benar mempunyai peran, dan kami dari dinas sangat menunggu gitu loh. Jadi jangan sampai kita sama-sama fokus deh, jangan sampai dengan kesibukan masing-masing kerja besar, terutama untuk menggaungkan festival Pesagi Culture Festival ini bisa sama-sama kita gotong royongkan. Itu saja mungkin di momen ini. Baik, terima kasih Pak Riyadi. Waktu tersisa 5 menit, mungkin dari Pak Egy, Pak Heru, ada tanggapan terakhir sebelum Lokakarya sesi kedua ditutup. Dari saya sudah catatannya tadi seperti itu, 3 poin yang saya titipkan. Terima kasih. Oke, Pak Egy. Kalau dari saya mungkin sekaligus melanjutkan himbauan dari Pak Riyadi dan usulan dari Kang Heru tadi berkaitan dengan publikasi, kita sebenarnya bisa langsung melakukannya dengan cara yang yang paling basic ya, yang paling mendasar yang bisa kita lakukan sekarang adalah pertama pengelola dari Instagram itu festival ini mulai merancang ini konten kalender konten, jadi konten apa yang kira-kira akan secara berkelanjutan akan disiapkan paling tidak sampai sebulan ke depan. Katakanlah tidak usah terlalu sering, misalnya ya, seminggu 2 kali buatlah konten, persiapkan rencana konten. Ya. Orang biasa, teman-teman di sosial media pasti tahu. Sebagian besar kan penggiat sosial media ini. Kita tidak ada satupun yang tidak punya sosial media, saya pikir. Membuat kalender konten itu. Nah, kalau kita punya berapa acara misalnya, atau program. Kita sekarang katakanlah punya 3 program. Masing-masing program kita buat menjadi 3 konten. Itu dari sisi program. Kemudian kegiatan yang sedang berlangsung, ada berapa kegiatan yang sedang kita laksanakan. Itu sudah menjadi konten tersendiri. Atau kemudian kalau bicara soal nyambe sendiri, kita bisa bicara paling tidak 4 atau 5 konten berkaitan dengan nyambe. Apakah sejarahnya, filosofinya, pelakunya. Artinya saya hanya memberi gambaran
ada sekian banyak konten yang sebetulnya sudah bisa disiapkan dalam paling tidak waktu sebulan ke depan, sebelum kita bicara lebih detail tentang bagaimana melakukan sebuah publikasi yang baik. Itu dari sisi konten. Yang kedua adalah bagaimana ini bisa kemudian mempunyai reach yang tinggi dan kemudian mempunyai interaksi yang tinggi adalah dengan memanfaatkan apa yang kita punya. Sekarang di tim kerja ini ada berapa orang? Yang hadir dalam Lokakarya ini aja 36 orang. Nah, semua orang saya anggap, katakanlah tidak usah semua orang, katakanlah di sini ada 50% atau 60% memiliki sosial media. Jadi paling tidak kita punya sekitar 20 orang. Orang-orang ini punya tugas untuk selalu like dan komen setiap materi atau konten yang dimunculkan di Instagramnya festival kita. Nah, saya sering melihat sebuah festival yang tim kerjanya itu dari 50 atau 70 orang, tapi yang like dan komen itu cuma 6-5 orang. Kemana yang lain? Teman-teman, paling tidak itu hal yang paling mendasar, yang paling simple saya pikir harus ikut like dan komen. Kemudian saya menitipkan juga masing-masing dari teman ini ada 20 mengajak 3 orang terdekatnya, pacar, suami atau istri atau anak melakukan hal yang sama. Jadi kita tiba-tiba festival kita ini langsung kemudian punya reach yang lebih tinggi dan itu akan dicatat oleh algoritma dari Instagram karena hanya Instagram yang punya interaksi yang baik dengan follower dan pertemanan yang lainnya itu yang akan dipromot oleh Instagram. Jadi kita lakukan hal yang paling basic itu saja untuk mengawali kerja kita untuk mensukseskan festival yang akan kita selenggarakan. Saya pikir itu aja pesan saya. Itu akan coba nanti saya lihat impact-nya di Instagram festival Tersagi kita. Terima kasih Mas Abi. Baik, terima kasih Pak Egy. Semoga apa yang segala usulan dan juga saran yang sudah dibicarakan di Lokakarya sesi kedua ini bisa memiliki dampak dan pengaruh baik bagi pelaksanaan tim kerja teman-teman dari Pesagi Culture Festival ini. Mungkin sebelum diakhiri kita foto bersama dulu. Silakan dinyalakan kameranya. Ya, open cam semua teman-teman. Ya. Nah, Mas Mansur baru kelihatan dari tadi. Waduh, Laskar Rempah asal Lampung juga kelihatan ini. Ya. Oke, baik. 1. Mas Freddy. Oke, baik. 1, 2, 3. Ya. Pak Niko agak mundur dikit, Pak Niko. Sekali lagi ya. Baik, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Banyak yang belum open cam ya. Nanti fotonya saya kirim ke Pak Riyadi untuk disebarkan ke teman-teman. Ya, makasih Mas Abi. Baik. Gitu, izinkan saya menutup. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini berdampak baik bagi pelaksanaan Pesagi Culture Festival. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Semoga selalu sukses dan selalu sehat semua. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.